Kamu klik video ini, aku asumsi kamu adalah tipe orang yang gampang tersinggung, gampang terbawa emosi. Mungkin kamu sadari itu, tapi kamu bingung bagaimana cara meregulasi emosi kamu. Aku dulu juga begitu. Nih, aku ngaku. Bahkan mami aku bilang, aku kalau capek tuh sensitif, gak boleh diganggu. Kalau disenggol dikit pasti aku marah. Karena udah beberapa kali aku dibilangin kayak gitu, akhirnya aku sadar diri. Akhirnya aku memutuskan untuk ubah diri aku. Sekarang malah mami aku bilang aku tuh positive vibes banget. Mau di situasi apapun, aku selalu tenang. Aku pulang dari kuliah langsung ke kantor kerja sampai 11 malam. Aku lagi capek pun, aku udah gak pernah emosi lagi. Mau situasinya lagi gak enak, atau ada orang yang memperlakukan aku dengan tidak adil, mau situasinya lagi berisik pun, aku bisa hadapi semuanya dengan tenang. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Kita udah lama gak ketemu ya, tapi aku udah balik lagi. Di video sebelumnya, kita ada bahas 10 micro habits supaya kamu terlihat lebih elegan dan berkarisma. Dan di video itu, aku sering banget bilang kamu tuh harus tenang, jangan gerasak-gerusuk. Tapi mungkin untuk kamu, iya, kamu yang gampang tersinggung, yang gampang overthinking, susah mengendalikan emosi, sering tantrum. Mungkin kamu bingung bagaimana mau diapakan emosi kamu ini yang semangat. Maka itu, di video ini aku akan sharing cara-cara yang aku pakai sehingga aku bisa meregulasi emosi aku dengan cara yang dewasa. Disclaimer, I am not a psychologist. Aku bukan psikolog. I don't have any background in psychology. Latar belakang aku bukan di situ. Aku bikin channel ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi lebih ke sharing aja berdasarkan praktek, pengalaman, dan observasi aku. Tentu aja, situasi kita berbeda dan aku nggak tahu kamu secara personal. Aku hanya bisa sharing apa yang works di aku, apa yang bekerja di aku. Tapi lagi-lagi seperti yang aku bilang sebelumnya, kamu harus saring lagi saran dan opini dari orang lain termasuk dari aku. Karena di sini kita sama-sama lagi belajar sebagai murid. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, kamu bukanlah perasaan dan pikiran kamu. Kamu adalah pengamat. You are the observer. Belum aku sharing cara praktikal step by step, aku harus kasih tahu kamu mindset ini. Mindset ini adalah sesuatu yang aku bisa jelasin panjang lebar, tapi for the sake of this video, untuk video ini I am going to keep it short. Aku akan persingkat aja. Karena aku yakin nanti kedepannya pasti aku akan bahas lagi. Kalau kamu bisa pahami dan terapin ini di kehidupan kamu sehari-hari, you will be kind of indestructible. Kamu akan menjadi susah untuk diruntuhkan. Pahami kalimat ini. Kamu bukanlah pikiran dan perasaanmu. Kamu adalah pengamat. You are the observer. Dengerin dulu. Semua yang kamu pikirkan dan semua yang kamu rasakan itu berasal dari otak kamu. Kalau aku suruh kamu, hey, jangan mikirin monyet ya. Pasti di otak kamu akan muncul monyet. Kamu nggak bisa kontrol itu. Pikiran kamu jalan sendiri. Ketika seseorang lagi pegang pisau, lalu tiba-tiba ada intrusive thoughts untuk tusuk ibunya sendiri, apakah orang yang memikirkan itu adalah pembunuh? Tidak. Kamu pasti juga pernah kan tiba-tiba muncul intrusive thoughts? Kamu lagi di mall, di lantai yang tinggi, terus kamu lihat ke bawah, tiba-tiba ada intrusive thoughts, kalau aku lompat kayak gimana ya? Apakah artinya kamu mau lompat? Enggak juga. You are not your thoughts and feelings. Kamu bukan adalah pikiran dan perasaan kamu. Tapi kamu, diri kamu yang sadar itu, kesadaran diri kamu itu adalah kamu yang sebenarnya. Kamu sadar kalau pikiran kamu itu aneh dan gak senonoh. Jadi kamu gak lakukan. Ibaratkan ya, pikiran dan perasaan kamu adalah awan-awan. Dan kamu adalah langitnya. Karena kamu adalah langit, bukan awan. Mau sebanyak apapun awan di langit, pasti langit lebih luas. Kesadaran diri kamu lebih luas dari pikiran dan perasaan kamu. Kamu harus memahami bahwa kesadaran diri kamu dan pikiran dan perasaan kamu terpisah. Logikanya gini, kamu lagi marah, dan kamu menyadari kalau kamu lagi marah. Berarti ada bagian dari dirimu yang mengamati perasaan itu. Nah, bagian yang mengamati perasaan itu adalah diri kamu yang sebenarnya, si pengamat, the observer. Begitu kamu sadar, kamu sedang mengamati dirimu yang lagi ada perasaan marah. Oke,
aku lagi ada perasaan marah. Kamu jadi ada ruang untuk memilih. Kamu mau langsung bereaksi kah? Apa ada solusi lainnya? Atau lebih baik kamu diem dulu? Ketika kamu memisahkan kesadaran kamu dengan pikiran dan perasaan kamu, ketika kamu bisa memahami peranmu sebagai pengamat di observer, bukan berarti kamu jadi dingin terus gak punya perasaan. Justru sebaliknya, kamu menyadari bahwa di otak kamu tuh ada perasaan marah dan sedih. Tapi kamu gak akan dikendalikan oleh perasaan itu. Karena diri kamu lebih besar dari apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Kamu dengan sadar mau milih ikutin logika kamu atau perasaan kamu sesuai dengan situasi yang kamu lagi alami. Karena diri kamu bukanlah perasaan dan pikiranmu. Kamu adalah pengamat perasaan dan pikiranmu. Kalau kamu masih belum paham, tenang aja, sepanjang video ini aku akan kasih contoh yang jelas. Bagaimana kamu bisa mengaplikasikan mindset ini di kehidupan kamu sehari-hari. Tonton sampai habis. Emosi meledak ketika skill komunikasi kurang. Ketika ada orang yang marah-marahnya ngomong kasar, banting pintu, teriak-teriak. I don't see that as power. Aku nggak lihat itu sebagai kekuatan. I see it as a lack of communication skills. Aku lihat itu sebagai skill komunikasi yang kurang. Skill komunikasi orang itu belum bisa mengutarakan apa yang mau dia sampaikan. Dia nggak bisa ngutarain pakai kata-kata, jadi dia ngutarainnya pakai emosi. Ngomong kasar itu nggak keren, guys. Teriak-teriak itu nggak akan bikin kamu kelihatan kuat atau powerful. It just shows that you lack the maturity to regulate your emotions and you lack the communication skills to convey what you wanna say. Ngomong kasar atau teriak-teriak itu hanya menunjukkan kalau kamu tuh kurang dewasa untuk meregulasikan emosi kamu dan kamu kurang skill komunikasi untuk menyampaikan apa yang mau kamu utarakan. Coba kita refleksi. Kita pernah gak sih kayak gini? Mungkin kamu teriak-teriak karena kamu merasa gak ada yang dengerin kamu. Mungkin kamu ada perasaan marah yang sangat kuat, tapi kamu gak bisa ngomong dengan kata-kata, jadi yang keluar malah kata-kata mutiara. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika emosi lagi meledak-meledak? Kamu belajar untuk komunikasikan itu dengan kata-kata. Pertama, kamu identifikasikan dulu apa perasaan yang ada di otak kamu. Aku ada perasaan usaha aku gak dihargai. Aku ada perasaan sakit hati. Aku ada perasaan boundaries aku dilewatin. Aku ada perasaan gak nyaman. Kedua, describe the problem or actions. Don't attack the person. Kamu deskripsikan masalahnya atau aksinya, tapi kamu jangan sampai kamu serang orangnya. Jangan olok-olok orangnya. Kamu harus jaga mulut kamu itu. Pretty girls gak ngomong kasar. Jangan mengantagoniskan orangnya. Daripada kamu bilangnya bodoh, egois, dan negative terms lainnya, kamu fokus untuk mengkomunikasikan di aksinya, di problemnya. Dengan begitu, orang itu lebih mau untuk berkorporasi dengan kamu. Lalu terakhir, kamu move on ke solusinya. Jangan berkutik terus di masalahnya. Kamu diskusikan solusinya biar sama-sama enak. Contoh ini kalau orang yang skill komunikasinya kurang. Kamu nyebelin banget deh. Kamu potong mulu kalau aku lagi ngomong. Tapi kalau orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan terdengar seperti ini. Aku merasa gak dihargai kalau kamu potong pembicaraan aku. Bisa gak kita saling mendengarkan dan ngomongnya bergantian? Kelihatan kan bedanya? Latih skill komunikasi kamu. Ketika kita marah, perasaan kan kayak meledak-ledak gitu ya. Dan kadang di situasi seperti ini, otak kita udah berisik dengan banyak awan pikiran dan perasaan. Jadi bisa aja ada momen dimana kamu gak bisa pakai cara yang aku kasih tahu di poin sebelumnya tadi. Dulu aku juga sering kayak gitu. Jadi yang aku lakukan adalah, daripada aku mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, lebih baik aku diam dulu. Daripada aku ambil keputusan yang aku sesali nanti, lebih baik aku diam dulu. Whatever you do, apapun yang kamu lakukan, jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata yang gak senonoh. Jangan ambil keputusan karena ego atau emosi kamu yang lagi membara. Ingat, kamu bukanlah perasaan kamu. Kamu adalah pengamat. Ketika kamu bisa mengamati ada perasaan marah, oh, aku lagi marah. Kesadaran diri kamu yang menyadari itu, yang mengamati perasaan itu, bisa memilih untuk diam dulu. Dan balik lagi ke skill komunikasi ya. Kamu jangan diam terus menghilang, nggak tahu kemana. Itu namanya ghosting. Tapi kamu cukup aja dengan komunikasikan kayak, hey, I'm sorry, aku lagi emosional, aku lagi nggak bisa berpikir jernih. Aku butuh 1 hari untuk nenangin dulu, jadi besok kita diskusikan lagi ya. Udah.
As easy as that, segampang itu. Nggak ada kata kasar, nggak ada teriak-teriak, nggak ada keputusan impulsif, nggak ada ghosting-ghosting. Dengan begitu, udah jelas kamu butuh waktu berapa lama, kapan kamu akan balik lagi. Dan udah tersampaikan dengan jelas kalau kamu tuh mau menyelesaikan masalah ini. Aku sebelumnya ada pasang poll di Instagram aku nanya, menurutmu apakah kamu tipe orang yang gampang tersinggung? 25% dari kamu jawab enggak, dan 75% dari kamu jawab iya. Lalu aku tanya lagi ke kamu, aktivitas apa yang kamu lakukan untuk menenangkan dirimu ketika kamu lagi marah? Jawabannya bervariasi ya. Ada yang nangis, ada yang journaling, ada yang tarik nafas. Dan kalau aku bisa simpulin, kebanyakan dari jawaban kamu adalah menyibukkan diri dengan aktivitas lain. Dengerin musik, melukis, olahraga, nonton, tidur. Kamu bisa pakai semua cara-cara itu untuk mengkosongkan pikiran kamu. Thank you udah partisipasi di video aku ya. Untuk kamu yang mau partisipasi di video aku selanjutnya, kamu boleh follow Instagram aku, karena aku akan sering buat polling untuk aku masukkan ke video-video aku. Use your logic. Gunakan logika kamu. Dirimu sebagai pengamat. Kamu mengamati bahwa banyak awan-awan emosi di otak kamu. Ketika kamu sadari itu, kamu juga akan menyadari bahwa ada awan logika di otak kamu. Gunakan logika kamu. Masalahnya di mana? Apakah kamu berhak menegur? Kalau kamu marah-marah, emang iya bisa menyelesaikan masalah kamu? Apakah kamu perlu tegur sekarang? Kalau logika kamu mengatakan untuk kamu tegur sekarang untuk memperbaiki masalah ini, silahkan. Boleh, kamu tegur orang itu secara privat, jangan di depan orang. Kamu tegur dia tetap dengan rasa respect. Jangan ngomong kasar atau teriak-teriak. Tapi kalau kamu di situasi di mana waktunya mepet dan kamu nggak bisa tegur dulu, ya udah, tahan emosi kamu dan kamu selesaikan masalahnya dulu. Contoh nih, aku ingat dulu aku kerja kelompok sama orang yang nggak kontribusi apa-apa. Kamu pasti pernah lah ngalamin ini. Nggak asing kan untuk kamu? Aku udah bagi tugas ke dia, tapi dia susah dihubungin. Kalau dia kerjain pun, kerjaannya juga nggak niat. Kalau dia nggak bisa kerjain, tapi masih niat belajar, kan masih bisa diajarin ya. Tapi orang ini tuh beneran nggak niat sama sekali. Aku pas itu jujur aja ada perasaan kesel. Tapi yaudahlah, aku nggak mau pusing. Jadi aku kasih dia satu tugas yang very very simple. Tugas yang nggak susah lah, biar setidaknya dia ada kontribusi dikit. Tapi tahu-taunya, pas di hari H, gak dikerjain juga. Sedangkan waktu sisa beberapa jam sebelum pengumpulan. Di saat itu aku menyadari aku ada perasaan marah. Aku sebagai observer, sebagai pengamat, aku menyadari ada perasaan marah yang membara. Tapi juga ada logika aku yang mengatakan, kalau aku marah sekarang, gak akan menyelesaikan apa-apa. Di saat itu aku memilih untuk mengikuti logika aku. Jadi pas itu aku sama sekali gak bereaksi dan aku kerjain sendiri dengan waktu sisa yang ada. Awan logika aku berpikir kalau aku berkutik terus di masalahnya, gak ada gunanya. Habis-habisin waktu doang. Mendingan aku pakai sisa waktunya untuk aku kerjain sendiri. Dan pas itu aku tahu, aku sebagai ketua kelompok, aku harus bisa memimpin anggota kelompok aku. Kalau aku sendiri yang memilih dia untuk menjadi anggota kelompok aku, dan tahu-taunya dia gak kerjain ya, aku gak akan komplain karena aku sendiri yang milih dia. Tapi karena pas itu kelompoknya bukan aku yang milih, karena itu kelompok acak, jadi ya udah aku laporin ke guru. Setelah aku tegur orang itu secara privat, aku laporin ke guru. Bodoh amat orang mau bilang aku nggak santai, aku cepu, aku nggak seru. Aku nggak peduli sih. Dia sendiri yang nggak melakukan tanggung jawabnya, ya udah aku ngomong apa adanya aja ke guru. Sering kali aku lihat ada masalah, tapi bukannya fokus cari solusinya, tapi orangnya malah berkutik mulu di masalahnya karena dia udah kebawa duluan dengan emosi dan perasaannya. Alhasil masalahnya nggak kelar-kelar. Masalah yang seharusnya bisa cepat diselesaikan malah diperpanjang terus karena ego atau emosi. Jadi ribet sendiri. Again ya, aku bukan suruh kamu kayak robot yang nggak ada perasaan sama sekali. Perasaan itu tetap ada. Dan biarkan perasaan itu ada. Silahkan keluarkan dengan tangisan. Kamu juga manusia, tapi ingat, diri kamu yang sadar itu adalah pengamat. Kamu bukan perasaan itu. Perasaan dan pikiran kamu ibaratkan awan dan kamu adalah langitnya. Kamu bisa milih mau ikut yang mana dulu. Emang sepenting itu ya? Does this actually matter? Kadang ya, kadang kita ada perasaan marah bukan karena situasinya, tapi karena ada perasaan malu,
karena ego kita kesenggol, dan sebagainya. Tapi kalau kamu bener-bener renungin, does this actually matter? Emang ini sepenting itu ya? Apakah ini masih penting seminggu dari sekarang? Apakah ini masih penting setahun dari sekarang? Kalau jawabannya enggak, ya udah, jangan biarin masalah kecil ini bikin kamu jadi bad mood atau overthinking. Aku bukan suruh kamu untuk bertoleransi dengan orang yang gak adil sama kamu atau memperlakukan kamu dengan tidak senonoh. Kamu cukup amati perasaan dan pikiran kamu. Dan kalau kamu ambil kesimpulan kamu perlu speak up, silahkan speak up. Tapi kalau permasalahan yang gak penting atau orang yang gak penting, kayak ya udah biarin aja, nggak perlu kamu jadiin masalah besar. Nggak semua opini orang itu penting. Itu aku udah bahas di video aku yang berjudul ini alasan kenapa aku nggak dengerin opini orang lain. Di antara banyaknya orang-orang di dunia ini, kenapa kamu peduliin opini satu orang itu? Dan selain itu ya, kalau kamu dendam sama orang, gak enak di kamunya juga. Ganggu pikiran kamu, ganggu kedamaian kamu. Kelakuan dan opini orang lain terhadap kamu itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah karaktermu yang sebenarnya, bukan persepsi orang lain terhadap kamu. Jadi untuk hal-hal yang gak penting gini, ya udah gak usah kamu bawa pikiran, gak usah kamu pusingin. Kalau memang kamu tahu kalau hal ini tuh sebenarnya gak penting, tapi kamu masih merasa marah, sedih, atau kecewa, silahkan kamu journaling. Kamu amati dan kamu analisa perasaan kamu ini. Jelasin kejadiannya kayak gimana, lalu kamu coba amati dan analisa kenapa perasaan ini muncul padahal diri kamu tuh tahu kalau ini tuh masalah gak penting. Ingat, kamu bukanlah apa yang kamu rasakan dan kamu bukanlah apa yang kamu pikirkan. Kamu, kesadaran diri kamu adalah pengamat. You are the observer. Homework! Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini aku mau kamu journaling atau ketik di kolom komentar kejadian apa yang kamu ingat di mana kamu tantrum. Mungkin kamu marahnya teriak-teriak atau mungkin sampai ngomong kasar. Ceritain aja kejadiannya dan kamu amati dan analisa perasaan kamu saat itu. Lalu sekarang kamu tulis. Kalau kamu bisa balik lagi ke kejadian itu, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu akan kepikiran satu orang yang ngeselin banget. Dia udah jahatin kamu, gosipin kamu, ngerendahin kamu, dan kamu mau balas dendam. Oke? Ayo kita balas dendam. Maka itu, di video selanjutnya aku akan sharing cara balas dendam yang paling ampuh. Kalau kamu penasaran bagaimana balas dendam, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!